Baik, Sheila, kita akan nantikan kembali informasi update-nya, situasi terkini di Kejaksaan Agung mengenai press conference yang akan diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan pemirsa, namun untuk membahas dari proses pemeriksaan dari Eks Jampitsus, saat ini kita telah terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, yaitu dengan Bapak Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Ya, Halo, selamat selamat malam, malam. Pak Saud. Pak Saud, Selamat malam. saya dengan Gati Kamka, kita saat ini sama-sama tengah menunggu proses pemeriksaan dari Eks Jampitsus yang sejak siang tadi pada pukul 13 hingga malam hari ini belum juga usai. Pak Saud, bagaimana Anda melihat penanganan kasus ini hingga proses pemeriksaan pada malam hari ini? Ya, kita nggak tahu apa nanti kelanjutannya hasil pemeriksaan ini ya, karena kalau dari ekspos tadi siang kan mereka kelihatannya udah pada puncaknya untuk mengingatkan yang bersangkutan untuk datang, dan kalau tidak datang akan disebutnya sebagai panggil paksa ya, jemput paksa. Jadi kita harap itu strong signal buat kita semua bahwa mereka memang benar-benar menangani case ini dengan prudent, dan kemudian kita tinggal menunggu apakah malam ini ada ekspos baru dalam pengertian mereka akan menahan dan seterusnya. Karena keinginan publik, logika publik, wisdomnya publik, dan tanggapan banyak pihak, kalau kita lihat kedalaman kasus ini, untuk meminimalisir resiko dan lain-lain kemungkinan yang bisa terjadi, harapannya bahwa memang dia harus ditahan ya, kalau dalam perhitungan kita, karena syarat-syarat ditahan itu walaupun penyidik akan menggunakan wisdom mereka sendiri, logika, subjektivitas mereka, tetapi banyak pemikiran-pemikiran yang kalau lihat dari kronologisnya di 3 kasus yang disebutkan, kepada bagian lain ada beberapa sinyal membuat kita pantas untuk mengatakan perlu sikap tegas memastikan dia harus ditahan secepat mungkin, kira-kira gitu, Mbak. Ya, Pak Saud, kalau dari pengalaman Anda, bagaimana proses pada malam hari ini? Datang Eks Jampitsus ini yang awalnya jika tidak akan dijemput tetapi datang pada siang hari tadi, apakah proses ini dapat dilihat bahwa malam hari ini dapat ditahan Eks Jampitsus setelah proses pemeriksaan? Ya kan sebelumnya perdebatannya dia belum dimintai keterangan, sehingga kemudian belum bisa disebutnya ditersangkakan dan seterusnya. Apalagi kemudian kemarin ada persoalan soal pelimpahan dan menyerahkan bonggolan kasus itu dari Korps Tipikor Polri kepada kemudian kejaksaan. Jadi maksudnya kalau mereka sudah melakukan proses-proses yang sesuai dengan KUHAP, harapannya dilakukan pada malam ini. Jadi tidak ada lagi keraguan bahwa kemudian menimbulkan kita tanda tanya siapa mastermind-nya, sedangkan yang pemeran pembantunya sudah ditahan, kenapa kemudian pemeran utamanya tidak ditahan. Oke, bisa aja ya, orang akan bicara strategi, orang penyelidik akan bicara strategi, tetapi kepastiannya menjadi lebih rendah ataupun risiko menjadi lebih besar ketika kemudian kasus ini kan hitungan kita tidak hanya 3 orang, bisa puluhan orang dan bisa berapapun yang harus dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan. Ketika kemudian berada di luar kan risikonya menjadi besar, dia mempengaruhi orang, terus kemungkinan juga kemudian katakanlah dia tidak melarikan diri, tetapi yang bersangkutan juga akan menjadi lebih sulit untuk kita katakan dia tidak berpotensi untuk kemudian membuat penyelidik-penyidik untuk lebih sulit mengembangkan kasusnya, gitu, Mbak. Iya, Anda katakan tadi bahwa melihat dari prosesnya harusnya dapat dilakukan atau penahanan dapat dilakukan pada malam hari ini. Sebenarnya apa saja pertimbangan atau proses apa saja yang dijalankan sehingga membutuhkan waktu cukup lama hingga pada malam hari ini belum juga ditetapkan bahwa penahanan dilakukan? Ya, by law kan atau by logika atau by
KUHP atau by yang lain-lain lah. Dasar logikanya kan seseorang itu perlu segera dilakukan penahanan kan subjektivitasnya itu kan dalam hal meminimalisir resiko kemungkinan kasus itu sulit untuk jadi dikembangkan. Logikanya sebenarnya itu. Nah, kemudian kalau kita lihat variabel-variabelnya, kan ada upaya-upaya yang walaupun kemudian gagal ya, upaya kemudian perdebatan lawyer yang nggak jadi kemarin, itu kan semua menunjukkan adanya upaya untuk kemudian mengalihkan perhatian, membantah, terus kemudian mencoba melakukan sejumlah justifikasi, pembenaran-pembenaran. Nah, kemudian ini orang akan berpikir, oh iya barang nggak diakui, padahal itu di sebagian semula diakui di rumahnya ada foto, terus kemudian dilakukan pembenaran, itu rumah sudah nggak lama nggak dihuni. Itu kan bagian-bagian yang menimbulkan kita sangat curiga, sehingga kemudian kita bisa saja beranggapan ini memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Lakukan penahanan itu kan apabila kemungkinan menghilangkan barang bukti, oke dia nggak melarikan diri kemudian sudah dicekal, tetapi mempengaruhi yang lain kan, karena di dalam sebuah peristiwa pidana itu barang bukti dan kemudian kronologis yang memungkinkan di dalam memberikan keterangan itu kan bisa berpengaruh. Sehingga kalau disebut kenapa akhirnya orang sebaiknya ditahan, itu kan wisdom publik, wisdom juga banyak orang, logika banyak orang, yang kemudian itu harus dijawab oleh 9 orang yang katanya disebut sudah ditentukan sebagai penyidik lebih lanjut di kasus ini, gitu Mbak. Iya, jika nanti benar penahanan dilakukan dan juga diputuskan oleh penyidik bahwa ex Jampitsus benar ditahan, dan juga info yang kami dapatkan jika tahanan tersebut akan dititipkan di rutan KPK. Apakah menurut Anda langkah itu memang sudah tepat dan juga lumrah? Ya, pengalaman saya memang kan kalau di rutan KPK itu kan pimpinan KPK bisa ngelihat 24 jam itu ruangannya. Jadi di ruang pimpinan KPK itu kan ada monitor ya, yang kita bisa memonitor 24 jam dia lagi ngapain, siapa ketemu dia, terus kemudian setiap jadwal siapa yang besuk didampingi oleh lawyernya, dia tanpa kita juga harus abuse. Jangan lupa hukum itu bukan dibangun dengan kebencian atau kemudian kita tidak jadi menegakkan hukum tidak dengan prinsip-prinsip nalar, logika dan katakanlah wisdom ya. Jadi nanti kan dia kalau di sana itu saya lebih mengatakan dari awal kan, selain memang KPK berwenang untuk di pasal 10A itu ngambil alihnya, kalaupun nanti ditahan di sana akan menjadi buat bersangkutan juga saya pikir akan lebih nyaman. Dia akan lebih fokus pada kasusnya. Karena nggak sembarangan juga orang bisa ketemu di situ, maksud saya sembarangan bukan berarti di tempat lain sembarangan ya, enggak. Saya pikir di KPK karena jumlah tahanan juga kan terbatas, sehingga dia lebih gampang mengontrolnya. Di situ kan cuma berapa kamar gitu, saya nggak tahu pas sekarang udah bertambah jumlahnya, sehingga dia lebih bisa fokus dan kemudian ininya juga lawyernya lebih gampang nanti, dan penyidiknya juga kalau memang 9 orang itu kemarin sudah datang dari KPK, mereka sudah membayangkan ditahan di mana dan sudah familiar terhadap bagaimana proses di KPK dan seterusnya. Jadi pertanyaan kalau memang mau ditahan di sana, harapannya itu juga menanamkan kepercayaan sehingga kemudian yang bersangkutan lebih fokus pada menjelaskannya ke publik. Jangan lupa ketika dia datang malam ini aja itu sebenarnya dalam pikiran saya itu sudah bagian yang meringankan buat dia. Dia tidak lari dari tanggung jawabnya dia. Jadi sekali lagi saya pikir risikonya menjadi lebih kecil kalau itu ditempatkan di KPK gitu Mbak. Oke, resiko lebih kecil untuk penempatan di KPK.